gue lihat itu videonya itu. Gue juga pengen nobar loh kalau memang ada ya. Kalau memang ada, lu karena nih, dimaafin ya. Lu ya, ditarik surat pengaduan ya atas nama kau ya. Kok kira nama kau udah gak tahu? Pengaduan. Lu ke Bandung, cuman datengin rumah kosnya dia, hotel aja lu nggak punya duit. Malu nggak sih? Kosan dia lagi, udah dirubah ya, udah dirubah ya ceritanya. Udah dirubah ceritanya. Lu pengen dia backup lu, terus membiayai kau gembel. Aduh, jadi dirubah ceritanya. Gak mungkin, cewek-cewek sekarang udah pinter, bau lu aja gembel tau nggak? Gembel bau lu, anak yatim. Mana videonya? Videonya mana? Lu gembel, mau minta perlindungan sama perempuan yang kerja. Masya Allah. Videonya mana? Lu lebih baik balik aja lu, kasar lu, sono. Gak usah jadi Kristen lu. Malu semua orang Kristen gara-gara lu. Barang kecil lagi, mendingan gede. Gua aja kaget. Ya udah dirubah ya. Udah dirubah ceritanya ya. Udah dirubah ceritanya. Sekelingking. Ya mana? Mak kau pasti jerit-jerit itu. Sekelingking apa mau dipertahanin laki-laki bareng sekelingking? Lepas selesai. Gak terasa katanya. Masya Allah. Barang nyentuh bibir aja nggak bisa. Lu ke Tasik deh, ke Tasik. Itu ada tuh anaknya Mak Erot, tuh Mak Irit. Biar dikecilin lagi gitu. Setengah kelingking kali. Mana videonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Mel Atok kemarin dicekokin, kemarin diajarkan untuk berani menghujat Islam oleh para Polikardus di bawah pimpinan Pak Bom Bom. Kita tahu ya, di ruangan Pak Bom Bom, Pendeta Mel Atok itu diajarkan untuk berani menghujat Islam. Diajarkan data-data, PowerPoint yang mereka miliki, yang mereka dapat dari penghujat internasional. Dan kita tahu, data-data tersebutlah yang selalu dipakai oleh para Polikardus, yang selalu dipakai untuk mengajari para Polikardus baru juga. Jadi setiap orang yang ingin jadi Polikardus, biasanya akan diberikan data, akan diospek, akan diajarkan bagaimana cara penghujat. Pendeta Mel Atok, seorang pendeta senior. Kalau kemampuan berretorika, kemampuan menghipnotis, meyakinkan para pendengarnya, nggak usah diragukan. Luar biasa kemampuan dia dalam berbicara. Tetapi, dalam menghujat, apalagi menghujat agama Islam, Pendeta Mel Atok anak kemarin sore. Anak kemarin sore nggak ngerti dia bagaimana menghujat. Untuk itulah kemarin para Polikardus ini bergabung, bertemu di ruangannya Pak Bom Bom untuk mengajarkan Pendeta Mel agar kalau mau diskusi dengan umat Muslim, jangan cuma modal ngerti ayat Bible. Jangan cuma modal pengetahuan Kristen. Harus bisa juga menyerang, harus juga bisa menghujat. Dan kita sudah tampilkan di konten sebelumnya, teman-teman bisa cek bagaimana Pendeta Mel Atok itu diajarkan untuk menjadi penghujat juga. Dan kita tidak tahu apakah Pendeta Mel akan mengikuti arahan tersebut, anjuran tersebut, atau tidak. Tinggal waktu yang membuktikan. Tetapi di sini saya berharap Pendeta Mel bisa menggunakan akalnya. Dan masih ada hatinya. Ini yang paling penting, masih ada hati nuraninya. Dan di sini saya ingin menampilkan orang-orang hasil didikan Pak Bom Bom. Jadi silakan Pendeta Mel Atok menilai sendiri, Anda ingin seperti murid-murid Pendeta Pak Bom Bom sebelumnya, atau Anda ingin dengan style Anda sendiri. Anda tetap menjadi diri Anda seperti selama ini. Ya, kita putarkan dulu. Kita putarkan dulu videonya ya teman-teman, biar kalian tahu. Berapa sih duit kau? Ada duit nggak kau? Nyewa hotel aja kau nggak punya. Tolol. More, ayo lanjut. Kau hilang. Nah, kau hilang. Naikin lagi. Mana dia? Naik sini Troy, naik. Naik lagi. Troy. Enggak, orang marah. Naik sini Troy.
Gua ajak debat masalah Alkitab malah kayak gitu. Udah lihat teman-teman ya, si Troy itu. Ya kenapa sih? Aduh, Kejang-kejang. nggak tahu. Nggak tahu, goblok dia itu. Suruh naik dulu. Mau ku debat dia sini. Mau ku ada dia di bawah kah? Ntar aku cari dulu. Jin korinnya muncul cuy. Itu orang-orang yang suka fitnah itu pasti begitu deh Gak kelakuannya. ada dia. Nggak dia, nggak si Darni, terus siapa lagi? Naiknya gitu doang bisanya. Gak ada dia. Bisanya itu kristal itu, aduh, Kristen tolol. Kau belajar Alkitab sana, jangan kau. Aduh, aku coba nyoba. Makan si papa. Jamba dia. Sini try. Naik try. Jangan takut ada Bu Yuni. Naik. Ada Bu Yuni. Jangan takut, kau Enggak, tidak. ini laki-laki atau perempuan ya? Perempuan yang udah dijinahi sama dia, di spill gambarnya. Ini laki apa perempuan nih, gue tanya. Kau Lu iri, kayak pernah, bukan iri, lu pernah hidup di jalanan, bro. Karena pasti Kita muka juga kau jelek, pernah, kan? bro. Makanya kau iri. Kita Pasti hidup muka di kau jelek, jalanan, makanya kau nggak iri. serendah itu martabat kita, bro. Udah kita pakai, kita Iri kau pasti, malu-maluin. Jangan Iri kau begitu pasti, juga, kan? bro. Kalau Karena lu kau nggak memang mampu, kan? laki-laki, Iya, kan? burung lu gede, lu tuh sifat lu nggak kayak perempuan, bro. Gua aja kalau udah make orang, gua Islami kasih bayaran banget 2 kali mulutmu, lipat, bro. Troy. Gua simpan rahasia. Oh. Lu udah nggak bayar, lu Iya, share di Komal, lu live mabok, lu tampilin dia bugil. Punya otak nggak lu, Chris? Siapa yang tampilkan? Lu yang Mana nampilin. buktinya kalau ditampilkan? Ada rekamannya, mau Mana gua tayang di buktinya? sini. Mana? Kasih Mau. lihat sekarang. Kasih lihat sekarang. Buka sekarang. Kau tuh Awas masih kalau promo enggak ya. berdua kau bangsa. Mana? Di Bogor kau kan? Mana sekarang? Lu di Bogor kan, anjing? Wih, mana rekamannya yang kau bilang ada? Anjing, gua sama Kasih Bego lihat. di Bogor kau kan? Dapat kau di Bogor kau. Kau pikir nggak? Wih, mana rekamannya kau bilang ada? Mana rekamannya? Wih. Mana rekamannya? Troy, buka mulut mamamu. Nah, suruh mamamu telan. Di tele ada kali, di tele biasanya gitu. Lu kalau Troy, lu kalau pengen pakai ya tinggal lu pakai aja gitu loh. Ngapain kau ngamuk-ngamuk sama gua? Cewek jelek pun. Kenapa bang, rebutan pepeo ya? Apa sih baru masuk? Apa lagi yang Raden ini? Raden, Rebutan Raden. pepeo ya? buka mulutmu Raden. Hei. Ya, telan ya. Vitamin itu. Kenapa sih mesti ngamuk-ngamuk? Emang lu ada sebar video dia gitu atau gimana? Gak ada kan? Enggak ada anjir. Enggak ada. Suwe. Makanya dia bilang suara anak kecil. Kan? Nanti rungkat. Enggak. Rekamannya ya mana gitu loh. Disuruh tunjukin dia nggak mau, malah ngoceh. Sintep. Kan katanya gue bisa pakai tuh. Ya udah, kalau gue bisa masa lo enggak? Berarti kan muka lu jelek, Troy. Gue kalau udah dituduh ku iyain. Mati kau. Jadi kumaha beres? Troy. Udah kau baptis ulang, Troy. Kau baptis sana, Troy. Kau ngaku-ngaku Kristen, ternyata kau Islam. Topik awal aja. Bukan cuma gua yang difitnah sama itu cewek lacur itu ya. Ini juga si Vera difitnah kok sama dia.
Apalagi cuma gua. Aduh, barangnya dia yang gatal, nama gua diseret untuk bikin bangke. Iya loh, kalau ku tahu gua bakal difitnah kayak gini, bakal gua garukin pakai garpu dengan skop semen, sumpah. Si Troy tadi tuh jelek mukanya, iri dia nggak pintar ngelakuin kan. Naik kok sini Troy, saya tahu mukamu jelek, tinggal pakai aja kan. Naik kok sini Troy, jangan kok kabur-kaburan Troy ah. Katanya mau nunjukin video, naik sini tunjukin videonya mana. Jangan kabur-kaburan kau. Ku tahu mukamu jelek, burik. 7 turunan jelek semua mukamu. Bibir ibumu aja sumbing. Ibumu dipakai sama tukang beca, dimasukin terong ke anunya. Tahu kau Troy? Udah lo basi-basi. Enggak. Gue pengen dia tunjukin video yang dia bilang. Kayaknya sih ini bukan masalah tentang video itu atau tentang perempuan ini, ada masalah tentang lo dan dia aja kayaknya. Oh, masalah pengen juga. Iya sih. Dia tahu gue tinggal di Bogor, guys. Ya datanglah ya. Kutunggu kau di sini. Kau datang ke sini, kau pulang itu tinggal celana dalam itu digebukin sama anak silat sini. Ku kirim, ku potong barangmu itu, ku kirim ke mamamu, suruh masak dagingnya terus mamamu makan. Troy. Kasih lihatlah video yang kau bilang Troy. Iya, mana videonya yang kau bilang? Mana? Kau bilang saya pernah spill video kan? Mana? Naik sini, naik, Troy, muka borik, bapuk, muka jelek, naik sini. Udah Umi, diam, Umi. Naik sini. Iya, saya di Bogor, kenapa emang? Iya, betul. Itu di bawah itu kata Kak Merliana itu. Tunjukin videonya biar kita nobar di sini. Biar nobar kita. Daripada kau keliling ke komal-komal Islam, mau ngejebak gua gitu kan. Naik sini tunjukin videonya. Kau capek kerja sama dengan anak-anak Laskar Api buat ngeringkus gua. Aduh. Daniel nih bos. Gue ini lebih licin dari belut. Oh, kira gampang. Jangankan anak api kok aja kerja sama. MUI pun kok aja kerja sama, nggak mempan. Tuh, banyak yang pengen lihat loh videonya. Bang Legion. Cinta terpendam gak tuh? Aduh. Oh, kerja sama dengan anak api untuk ngomong AIUEO tentang gua. Sampai bikin video YouTube, apa dan sebagainya. Lo kerja sama dengan si Kores. Lo kira gua nggak tahu? Kasian kau. Naik sini, naik. Troy, naik. Atau siapapun itulah yang bilang ada videonya, naik ke sini, buktiin. Gue pengen itu. Pengen gue lihat itu videonya itu. Gue juga pengen nobar loh kalau memang ada ya. Kalau memang ada, lo karena nih, dimaafin ya. lo ya, ditarik surat pengaduan ya atas nama kau ya. Kau kira nama kau udah gak tahu? Pengaduan. Lo ke Bandung, cuman datengin rumah kosnya dia, hotel aja lu nggak punya duit. Malu nggak sih? Kosan dia lagi, udah dirubah ya ceritanya.
Ah, Udah lu, dirubah lu ceritanya, pengen dia bukan lagi backup di- lu terus membiayai kau gembel. Aduh, Oh, jadi dirubah ceritanya. gak Ya. mungkin. Kemarin di Cewek-cewek hotel. sekarang udah pinter, bau lu aja gembel tau nggak? Gembel bau lu, anak yatim. Mana videonya? Videonya mana? Lu gembel mau Videonya minta mana? perlindungan sama perempuan yang kerja. Masya Allah. Videonya mana? Lu lebih baik balik aja lu, kasar lu, sono. Gak usah jadi Kristen lu. Malu semua orang Kristen videonya gara-gara mana? lu. Barang Videonya kecil mana lagi, yang lu mendingan bilang? gede. Gua aja kaget. Ya, liat udah videonya. dirubah ya. Udah dirubah Buset, ini ceritanya barang ya. kecil Udah dirubah amat ceritanya. ya. Sekelingking. Ya mana? Emak kau pasti jerit-jerit Mana? itu. Sekelingking apa mau dipertahanin laki-laki barang sekelingking? Lah terasa saya. Gak terasa katanya. Masya Allah. Barang nyentuh bibir aja nggak bisa. Lu ke Tasik deh, ke Tasik. Itu ada tuh anaknya Mak Erot, tuh Mak Irit. Biar dikecilin lagi gitu. Setengah Ya, kelingking kali. mana videonya. Bukan lu. Ini Kita orang ya kalau apa sih gembel ini mana cowok kalau videonya? ketahuan barang Dirubah lagi. sekelingking. Malu bro. Kemarin bilang di hotel, sekarang di kosan. Mana yang betul? Mak lu tanya, mak lu kan tahu. Mana yang betul? Hotel atau kosan nih? Hidup-hidupin Jujur. kamera gua. Hotel. Mana? Anjing ini hidup-hidupin Mana yang kamera benar? gua. Tolol kau, boksor. Gembel kau. Kok kira kau yang mafia di Mana sini? yang benar? Mak kau bawa sini dulu. Gua mau denger lu cerewetnya mak kau tuh. Bawa sini mak kau tuh. Biasanya di bawah. Wih, naik kok. Mana mak kau? Maknya si CPI ini mana nih? Hotel aja mak di bawah. Aduh. Udah lagi tren apa Punya ya? emakmu yang di rudal. 24 ya. Mak kau digilir. kasih gratis ya Emak nggak mau mau aku digilir. makainya bro. Jijik gua liat jijik gua tau nggak lo. Apalagi punya emakmu boy ikan asin. CPI gaya mau viral, mau naik-naikin komal tapi kayak anjing lu sifat lu. Lu tahu nggak tuh cewek orang Batak anjing? Mak jangan dibawa, mak jangan dibawa. Emaknya dibawa Kenapa dia kalau emang orang Batak, Uyuni. kenapa? Emaknya dibawa dia ke hotel dibawa, suruh bayarin, punya duit kagak. Kenapa kalau orang Batak? Kenapa kalau orang Batak nggak bisa mati kalau orang Batak? Kau Panggil dimampusin semua orang nanti Batak kau, kesini, gua sendiri. dicari seluruh orang Batak mampus Panggil kau. semua. Panggil semua ke sini, gue injak lehernya. Nggak bisa mati kau orang Batak, rasis sekali kau. Orang Batak nggak bisa mati kah? Nggak bisa ditikam kah? Kusembeli, bawa ke sini. Kau ancam-ancam saya, setan kau. Perempuan orang Batak itu yang kau malu-maluin anjing. Alah, nggak aku peduli. Mau Kau orang tahu apa mamanya itu kek. orang baik, Kalau- orang tuanya orang baik, keluarga. Cih, bapakmu pun ku bawa ku injak di sini lehernya, apalagi cuma kau. Mana yang betul? Kosan? Ku tanya kau ngebacot kayak orang-orang Muslim. Mana yang betul? Hotel atau kosan? Kau bawa Batak, kau kira saya takut? Bangke, kau nggak tahu siapa saya, salah orang kau. Kau bawa marga Batak pula. Saya nggak ada urusan dengan orang Batak. Cuma kalau kau bawa itu ya nggak mundur gua. Mordor, bukan gua yang bawa-bawa. Itu yang tadi tuh si Troy yang bawa suku, bukan gua. Bukan gua. Siapa yang bawa suku? Bawa suku pula, bawa Batak. Emang kenapa kalau Batak nggak bisa mati disembeli kah? Kebal makan peluru kah? Kau saya diam-diam monyet memang. Sorry teman-teman ya. Oke, damai ya. Mau maki-maki, ya naik sampai mau manggil, naik sampai mau maki-maki. Lu gara-gara barang lu nggak kepake sama dia aja lu ngamuk-ngamuk ke gue, lu tinggal pakai gitu. Mana sih lu? Mau naik, silakan. Nggak mempan kerja sama dengan anak api, lu kesurupan. Aduh. Mau naik.
Tadin pula saya yang makan. Gua bukan pelayanan di sana. Tahu kau? Dana-dana Murtadin katanya gua makan. Emang gua pernah baptis orang. Murtad gara-gara gua banyak, tapi gua nggak pelayanan di situ, bangke. Troy. Sabar-sabar Troy, nanti kalau aku tahu dia kan, siapa dia? Cari dia. Awalnya bilang dia kokin. Yang kedua dia bilang di hotel. Yang ketiga dia bilang suka sama suka. Muncul lagi berita baru yang keempat. Di kos-kosan. Alamak. Buat surat laporan. Pas ketahuan surat laporannya palsu. Ngomong lagi udah ditarik karena diampuni. Gua nggak minta diampuni. Lanjutin. Gue tunggu dari dulu. Bahkan gue yang suruh-suruh. Ya. Katanya di hotel, ya minta ke pihak hotel itu CCTV-nya. Sekarang karena nggak dapat CCTV-nya di hotel, dirubah lagi di kos-kosan. Biar ketika diminta CCTV-nya, nggak ada CCTV di kosan. Monyet memang kalian. Tapi kalau dengan polisi pasti polisi minta CCTV hotel dong. Iya dong, harusnya. Susah memang jadi orang ganteng ya. Aduh. Kalau kecil aku juga nggak mau. Anjir. emang Bu Yuni masih produktif gitu. Gaya lu mau gaya apa lu? 6973. Datang ke sini, datang. Oh, bawa suku pula ke sini. Datang ya. Orang kira saja langsung cair nengok gue. Nah, lu nggak mau cair nengok gue. Kurang ajar itu Res. Katanya dia tahu alamat gue di Bogor, ya datanglah. Susah kali. Gue sebentar. Udah berlarut-larut pun. Oh, diam. Gantian. Aku ngomong ya. Gantian. Tadi karena si Putri Sion di sana ada rekamannya juga naik. Ntar Bu Yuni, ada rekamannya katanya naik. Kau kesini kasih lihat, jangan ngoceh nggak jelas. Kau mabuk tai kuda aja, baru tai kuda 2 linting pun kau sudah kesurupan. Naik ke sini. Oh, diam kok, gantian. Oke, kan ditanya aku ini bela siapa? Belanya si Murtad apa si Putri Sion? Aku bilang aku nggak bela apa-apa karena aku tidak tahu permasalahannya. Yang aku tahu tuh mereka kok tiba-tiba enak-enakan wik tiba-tiba jadi kayak begini, kan itu urusan mereka. Jadi aku tidak bela siapa-siapa. Tunggu, gua nggak pernah ketemu sama dia. Ini gua kasih tahu, saya nggak pernah ketemu sama dia. Nggak ada, saya nggak pernah ketemu, nggak ada. Itu ceritanya aja berubah. Udah bukan lagi doif itu ceritanya, itu maudu itu. Nggak ada gua ketemu. Itu bukan doif lagi, maudu. Pertama katanya ketemu di hotel. Oke. Di hotel dicekokin. Lah kalau dicekokin, kenapa di hotel tempatnya? Berarti kan lu datang kalau memang benar di hotel. Nggak bisa kena delik di situ, dirubah ceritanya. Oh, itu suka sama suka. Nggak bisa lagi kena di situ. Sekarang terakhir dirubah menjadi apa? Ternyata di kos-kosan katanya. Lu semakin rubah-rubah cerita, goblok, semakin ketahuan sama orang kalau lu itu ngarang. Singgung mah. Terlalu banyak versi-versi ceritanya. Kayak hadis-hadis ini loh, riwayat Bukhari dan Muslim. Datang kau memang kau ya, dimaafin, ditarik surat pengaduan, malah gacor mulut kau ya. Gacor mulut kau ya. Memang cocoknya hukum rimba sama kau. Nggak perlu hukum rimba cocoknya sama kau ya. Ini gua lagi undang nih si Putri Sion kemari ya. Iya, jangan lari lu ya, jangan lari lu. Biar gak usah bacot mulut lu, tai semua di mulut lu, tau nggak? Diam lu di situ. Gua lagi undang nih Putri Sion nih. Kenapa ya? Udah sakit telinga lu? Gua denger ngomong, ha? Udah sakit telinga lu? Dari kemarin nggak sakit telinga lu? Ngentotin anak orang, anjing. Allah lo kau, lagi barang gede, sekelingking. Baru sekelingking, bayangin, malu lu. Duit kagak ada, tapi gaya so ini lu.
Gembel. Wih, dibilang tunjukin videonya, kau naik begitu-gitu aja dari tadi. Gitu-gitu aja dari tadi. Naik, tunjukin videonya kau. Kalau nggak kepake kau punya barang, jangan kau kesurupan. Gini Troy. Kalau barang kau nggak kepake, kau iri sama saya, kau jepitin kau punya barang di pintu. Makan uang murtadin, nggak tuh? Makan uang murtadin. Kau kira saya pelayanan di situ dibilang kayak gitu? Suwe memang kau. Troy. Iya ketemu. Kau bilang tahu rumahku di Bogor kan? Datanglah di Bogor ya. Datanglah. Itu di puncak Cisarua itu. Pemakan uang murtadin. Dikira saya pelayanan di situ. Apalagi cerita yang kalian bikin ini. Buatlah lagi yang lain ya. Kau tanya sama perempuan-perempuan Kristen, ada nggak yang pernah kucap duluan, terus ku goda-godain? Tanyain mereka ya. Nah, tanyain satu-satu semua perempuan Kristen di sini. Moral gua nggak serendah itu anjing. Moral gua nggak serendah itu. Ya. Iya loh, nggak serendah itu moralku. Tanyain sama semua perempuan-perempuan. Kalau misalkan mau ku spill di sini yang ada cewek-cewek itu yang pada ngecat gua. Kalau gua mau spill di sini, tai. Cewek-cewek gembel bangsat ini, gembel-gembel kristol ini yang ngecat gua terus, bangsat. Tanyakan sama mereka, suruh SS semua cat-cat gua kalau ada gua gombalin orang. Paham kau? Enggak, kau kayak binatang kau semua. Ada yang mau naik? Begini Mbak Ros. Diam dulu Fer. Gini, itu yang dibawa ya. Gini, saya kasih tahu kalian yang ada di bawah, gua nggak pernah ketemu sama dia, nggak pernah ketemu sama itu orang yang namanya PS. Gua nggak tahu gimana mukanya, gua tahu mukanya itu yang digambar itu aja. Pas ku lihat videonya dia open cam, alamak, gila, badak tua anjir. Itu yang bikin si Roy kejang-kejang, si Troy. Jelek gitu anjir. Mana videonya? Mana videonya? Mana? Mana? Aku bilang lanjutin laporannya. Bodoh sekali kalian ini. Malah bawa-bawa suku pula, bawa-bawa Batak. Gue nggak ada urusan dengan orang Batak. Cuman ya gue mau bilang gitu, orang Batak nggak ada yang tidak mati. Ya itulah Bang Jeff masalahnya. Minta pembelaan sama orang Islam lah, apalah. Versi ceritanya berbeda-beda. Setiap episode beda lagi ceritanya. Maksud lu apa gitu? Lu jatuh cinta sama gua nggak perlu kayak gitu. Enggak bang, kalau gua lapor balik ketahuan gua ketahuan data-datanya kalau gua lapor balik. Kan itu yang mereka mau, biar gua lapor balik kan. Kalau gue lapor balik, kebongkar data-data gue, kan itu yang mereka mau.
Troy, kasihan kau Troy. Troy, saya yakin kau waktu kecil, ibu kau miskin, ya kan? Ibumu miskin nih, mau nyusuin kau, udah habis air susunya, diminum sama kambing. Akhirnya apa? Kau dikasih minum air beras anjir. Terus itu kulit padi ditumbuk, dikasih makan kau jadi bubur, makanya kau bodoh. Gua nggak pernah ketemu brengsek. Kulihat badannya itu kayak badak, betul loh, sumpah kayak badak sumpah. Itu badannya kayak badak. Badan gua kecil. Kalau gua mau kasih tahu nih, badan gua kecil. Terus gua mau sama yang kayak gitu. Emangnya di sini nggak ada cewek yang cantik-cantik? Mukanya anjir. Dia open cam, badannya kelipat-lipat, keteknya udah hitam. Mau muntah gua. Sumpah. Apalagi sudah ada kores di situ. Aduh. Tahu lah akal-akalan kalian. Bukan orang kemarin sore gua. Bodoh kalian. Emang aneh-aneh orang ini. Oh, ngaku Kristen. Terus kok bikin cerita versi beda-beda. Koalisimu sama anak api gimana sih? Setiap episode beda ceritanya. Tiap episode beda ceritanya. Ketahuan surat LP-nya surat palsu, nggak ada pasal-pasalnya, nggak tahu siapa pelakunya, siapa korbannya, nggak tahu gitu. Mana ada LP kayak gitu? Aduh, pas ketahuan langsung bersilat lidah. Anjir, gua aja pesilat nggak pintar bersilat lidah, langsung bersilat lidah. Oh, kok udah diampuni jadi nggak dilanjutkan LP-nya. Bangke. Nggak dilanjutin LP-nya katanya. Gara-gara ngampuni. Gua nggak pernah minta ampun. Gua kasih tahu kalian. Siap anak soleh, siap. Ya, terima kasih semua ya. Makasih. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Itu gua selama ini gua nggak pernah buka mulut, sekarang gua harus buka mulut. Gua nggak pernah ketemu sama itu orang. Ya. Ya, gue nggak pernah ketemu. Kasih satu bukti. Kalau misalkan memang itu pernah terjadi di kosannya atau di hotel, terserah lah ya, karena ceritanya beda-beda ini. Saya minta satu aja. Biasanya orang kalau pacaran itu ada fotonya lagi berdua. Ada fotoku yang lagi berdua? Nggak ada. Dari dulu ku minta tunjukin. Alasannya nggak sempat. Goblok atau apa ini? Mana ada kayak gitu. Orang mau minta video muka aku aja nggak bisa. Gua ngerokok dulu ya. Bawa videonya, yang bilang saya sebarin video apa, video mana pula aku sebarin, bawa ke sini buktinya. Susahnya jadi orang ganteng. Dari tadi gue nggak ngomong-ngomong nih, males gue. Nantilah topik yang lain. Apa? Ngomong apa lah? Ya. Mau sampai kapan? Gak ada ujungnya ngebahas itu. Enggak, gue kesel aja anjir. Enggak, keselnya gue tuh gini loh, ceritanya berubah-ubah. Maksudnya cerita versi yang satu versi aja gitu, diasah tajam-tajam. Kali aja kan gue kejebak, ketangkap kan.
Iya, ini enggak. Ini banyak banget anjir. Selamat siang. Malam. Aduh, apotik. Selamat siang. Kok di negeri mana, apotik? Kok siang? Ini pungo, ini Tapi pungo. dimatikan. Dia pungo ini. Di Vatikan. Aduh. Itu urus dulu itu anak kecil yang dinikahin usia 6 tahun. Gak usah kok. Dimatikan. Aneh-aneh dari sini. Menemui Harusnya maminya kan kalau apa? Yesus. Kalau memang tahu sama CP, ngapain mesti nyebar hoax doang, ngomong aja, tunjukin mukanya. Gue yang udah tahu muka CP aja. Iya. Iya. Di sini belum ada yang tahu kan? Balik. Katanya ya. Kabar pernikahan ampun. matinya Yesus pada saat umur. Turunkan aja ampun ini nanti jadi ini kan masih bahas ini. Wih, gue lempar dulu kau turun ke bawah ya. Nanti kau baru berurusan sama saya. Tunggu dulu. Ini akunku akun Malaysia loh guys. Kuat loh. Iya ya. Aku lu kuat ya. Gitu. Kuat loh. Kuat banget loh akunku ini. Ngebacot dari tadi. Gitu lah, bagus. Iya loh. Itu tuh. Lihat itu tuh di bawah ada kesaksian tuh ya, typing sama Bang Legion. Si Kores dan para kambing di rumah itu menawarkan bantuan pengacara buat PS. Anjir, ketahuan anjir. Kampusku pun udah ketahuan katanya ya, suka-sukamu lah. Datanglah. Bantuan hukum. Gua datang ke LBH sana emang. Ngeri teman-teman ya. Ngeri teman-teman. Inilah kelakuan dari Polycarpus itu. Murid Pak Bom Bom ini. Didikannya seperti ini. Jadi kita tahu, salah satu murid Pak Bom Bom, yaitu Daniel. Atau yang sering menggunakan nama Kiai Murtad. Itu sedang tersandung kasus pelecehan. Ya, kasus pelecehan. Walaupun awalnya itu suka sama suka. Antara Putri Sion atau Putri Sihombing ya namanya. Putri Sihombing dengan si Daniel ini ada skandal teman-teman. Ada skandal pencabulan. Karena memang mereka itu seperti itu. Sama seperti yang dibilang oleh Pastor Sarah, Lina Wijaya. Sering kita mendengar bahwa apologet Kristen ini ya, yang ada di medsos, yang melabeli nama mereka Laskar Kristus, itu kelakuannya cabul. Ngomong Laskar Kristus, tapi kelakuan cabul, teman-teman. Ngeri. Kelakuannya cabul. Dan sudah tidak terhitung berapa banyak orang-orang cabul yang kita bongkar, yang kita tunjukkan. Dari Sob Katul, yang merupakan janda Salome. Terus ada Pastor Joshua Teu ya, dengan skandal rudal tai lalat. Terus juga ada skandal Saifuddin Ibrahim. Terus kita juga tahu bagaimana skandal Elia Miron ya. Elia Miron. Terus berlanjut skandal Daniel ini atau Kiai Murtad. Jadi memang mereka itu hanya mencari duit dengan berpura-pura menjadi pembela Kristen. Padahal gara-gara mereka agama Kristen ini jadi rusak. Gara-gara mereka image Kristen, ya image Kristen itu jadi kacau balau. Bagaimana kita bisa melihat pandangan umat Muslim kepada orang Kristen ini benar-benar jadi jatuh. Umat Muslim jadi tidak simpati kepada orang-orang Kristen gara-gara orang-orang yang mewakili Kristen seperti ini di medsos. Saya sedih sebenarnya, dan saya berharap ada orang-orang Kristen yang bangkit untuk mengatakan bahwa mereka-mereka ini tidak mewakili Kristen. Dan saya cukup senang orang-orang Katolik sekarang berani speak up. Kita lihat banyak orang-orang Katolik yang muncul di medsos mengatakan bahwa mereka berbeda. Tolong jangan generalisir. Kalaupun kalian ingin mengatakan itu Kristen, itu Protestan. Jangan dibilang Katolik. Karena Katolik tidak pernah melakukan hal seperti itu. Rata-rata penghujat, kalau kita lihat memang dari Protestan. Mohon maaf. KTP-nya Kristen Protestan. Kita bisa lihat. Ada Wak Donat, Saifuddin,
Paul Jang, Kosman bin Sunet, Gracia Pelo, Yusuf Manobulu, itu semua dari Protestan. Katolik belum ada. Itu faktanya, kita nggak bisa tutup-tutupi kan gitu. Kita nggak boleh juga generalize. Oh, mereka yang ngikuti Yesus semua kelakuannya seperti itu. Enggak. Kita lihat ini kok dari Protestan terus orang-orangnya. Terus, ya, apakah ini ajaran Kristen Protestan? Saya yakin tidak. Ini ajaran Polycarpus. Grup yang saya sebut namanya Polycarpus. Bagi teman-teman yang tidak tahu Polycarpus itu apa, Polycarpus adalah polemikus. Polemikus yang dibayar. Orang-orang yang dibayar untuk membuat polemik. Itulah Polycarpus. Jadi mereka bukan Kristen. Apalagi Laskar Kristus. Mereka enggak. Cuman kasih nama saja. Labelin dirinya sendiri. Mengklaim dirinya Laskar Kristus. Klaim sepihak. Nggak ada otoritas ya, dan juga organisasi Kristen yang memberikan mandat kepada mereka untuk berjuang. Nggak ada. Mereka sendiri yang sok-sok melabeli diri mereka. Dan kita bisa lihat, ini skandal Kiai Murtad, ini kembali heboh teman-teman. Akhirnya, setelah 1 bulan ya, si Kiai Murtad itu sembunyi, kabur, dan dia lihat, wah kalau terus sembunyi kan lama-lama duitnya habis. Karena donatur nggak akan transfer kalau kamu nggak menghujat Islam. Donatur Islamophobia itu nggak akan pedulikan kamu lagi kalau kamu sudah nggak eksis. Kita bisa lihat seperti Pak Tua, Ibnu Kalam. Ibnu Kalam sejak dia berhenti menghujat Islam, donasi habis. Dan dia sudah berikan testimoninya di tempat saya kan. Dia pernah hadir, dia cerita bahwa donatur itu stop transfer. Gara-gara dia nggak bahas Islam lagi. Jadi donatur minta dia bahas Islam supaya donasi tetap jalan. Tapi dia nggak berani. Karena dia lihat KC masuk penjara, Yusuf Manobulu masuk penjara. Begitu juga dengan Kiai Murtad ini. 1 bulan dia sembunyi. Dia sembunyi, lama-lama uangnya habis. Walaupun dia dapat transferan itu sampai puluhan bahkan ratusan juta ya. Setiap bulannya. Waktu dia pertama sekali menghujat Islam. Tapi kan lama-lama duitnya bisa habis juga. Nggak mungkin kan gitu. Nggak mungkin dia terus-terusan sembunyi. Dan sekarang dia lihat sudah mulai meredam, ya, sudah mulai kasusnya ini tidak diungkit, ya dia muncul lagi. Dan dia sudah cek bahwa hotel tempat dia menginap dengan Putri Sion itu tidak memberikan CCTV-nya. Tidak memberikan data CCTV-nya. Apalagi kita tahu yang namanya data CCTV itu hanya tersimpan biasanya beberapa hari saja, sesuai kapasitas memori. Misalnya memorinya cuma bisa nampung 7 hari. Dia akan simpan 7 hari terakhir. Ya, dia akan simpan 7 hari terakhir, terus begitu lanjut rekam, dia akan hapus yang paling terakhir. Jadi bagi teman-teman yang punya CCTV pasti tahu. Misalnya nih, saya sekarang tanggal 8. Rekaman saya itu cuma ada sampai dari tanggal 1, dari tanggal 1 sampai sekarang. Nanti tanggal 12 ya, yang tanggal 1, 2, 3 itu dihapus. Akan dihapus secara otomatis oleh sistem, akan ditimpa dengan yang terbaru. Jadi cara kerja CCTV seperti itu. Karena kasusnya ini dari bulan 2, mereka nginapnya itu saat Valentine, bulan 2, sekarang sudah bulan 5, kasus kemarin bulan 4 ributnya, hotel nggak menyimpan CCTV tersebut. Tidak menyimpan. Dan memang untuk minta CCTV hotel nggak segampang itu. Biasanya kepolisian yang bisa minta, penegak hukum yang bisa minta. Kecuali kamu kehilangan barang. Itu pun biasanya lihatnya bareng-bareng sama petugas ataupun ya manajer hotelnya. Dan karena mereka domisilinya bukan di Jakarta dan tidak ada yang mau ngurusin, lama-lama kan ini berlarut-berlarut dan Daniel ini melihat bahwa oh sekarang udah nggak ada rekamannya, nggak ada buktinya. Dia berani tampil lagi sekarang, berani tampil. Dan saya berharap Pendeta Mel Atok nonton ini. Jadi target saya itu adalah Pendeta Mel Atok yang nonton. Pendeta Mel Atok harus melihat hasil didikan Polycarpus. Apakah Pendeta Mel Atok mau juga jadi manusia bejat seperti ini? Mau jadi seperti ini? Kalau memang mau, silakan ikuti saran-saran Polycarpus. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Dan bagi teman-teman yang kepikiran ingin menjadi murid Pak Bom Bom, murid Sofiatur, murid Lidara, mau jadi Polycarpus,
Kalian renungkan dan kalian lihat ini baik-baik. Dan bagi teman-teman Kristen, ya, video ini juga berguna supaya kalian sadar, supaya kalian tahu kalau mereka ini bukan Kristen, mereka ini manusia bejat. Kecuali kalian mengokekan bahwa memang ajaran Kristen seperti mereka ini. Kecuali kalian terima, oh ajaran Kristen memang seperti itu, Bang. Kalau nggak terima, ya malu lah, kalau saya bilang. Ya, harusnya kalian malu, jangan seperti itu. Kalian lihat bagaimana kelakuan mereka, sadis teman-teman. Cabul, suka berzina. Mereka, teman-teman. Jadi biar teman-teman Kristen di luar sana sadar dan tahu ya, yang kita hadapi itu bukan Kristen. Sekali lagi, kami nggak pernah ada masalah dengan agama. Kami beda dengan kalian, Polikardus. Kalau mereka bilangnya apa? Sama umat muslimnya, sama pendebat muslim kita harus mengasihi. Tapi agamanya kita pijak. Itu statement dari si CPKW. CP Indonesia itu mengatakan apa? Agama Islam itu yang dipijak, tapi orang-orangnya jangan. Ini beda dengan kami. Kalau bagi kami, Kristen nggak ada masalah. Yang jahat oknum-oknumnya, orang-orangnya, yang harus kita injak, itu orang-orangnya, bukan agamanya. Ini yang biar kalian tahu. Jadi, api permusuhan ini, kebencian ini, itu ditanamkan oleh para Polikardus. Dan mereka meluaskan konflik tersebut. Mereka tarik orang-orang Kristen untuk ikut terlibat. Mereka korbankan agama Kristen demi kepentingan mereka. Sadis, teman-teman. Dan kita akan terus membongkar, supaya teman-teman Kristen ini melihat, sadar. Dan saya berharap pendeta-pendeta malu melihat ini ya. Malu melihat ini dan berani angkat suara. Itu tujuan kita tampilkan. Supaya pemuka agama Kristen itu bisa menasehati jemaat-jemaatnya untuk jangan mendukung para Polikardus ini. Karena kita lihat makin ke sini dukungan kepada para Polikardus makin besar. Kenapa bisa besar? Karena mereka terus menggaungkan bahwa Kristen terzolimi dan sebagainya. Ya. Mereka terus bermain playing victim. Mereka bilang, wah pelarangan ibadah itu karena begini, karena begitu kita harus melawan. Padahal solusi dari permasalahan yang terjadi di Indonesia sekarang itu adalah Polikardus. Jadi jangan berpikir, wah kita akan bangkit melawan Islam, kita hujat agama Islam biar mampus itu kan. Kalian pikir itu akan membuat suasana lebih baik? Akan membuat kondisi jadi lebih baik? Enggak. Makin nggak enakan kita tinggal. Makin nggak enakan kita hidup di Indonesia ini, teman-teman. Solusi supaya negara kita kembali damai. Kembali orang-orang mau ibadah jadi gampang. Kembali rumah yang nggak punya izin gereja bisa dipakai. Ya, dipakai sebagai gereja darurat atau gereja sementara. Itu adalah toleransi kembali ditegakkan. Dengan cara Polikardus dimusnahkan. Jadi jangan kalian pikir, wah kita hajar Islam, kita hujat Islam gitu kan. Akan membuat saudara-saudara di luar sana akan lebih gampang. Enggak. Enggak, teman-teman. Ini harus di-stop. Kebencian ini harus di-stop. Saling hujat ini harus dihentikan. Sumber-sumber masalahnya harus dibereskan. Ini Polikardus harus segera dibereskan. Mereka lah sumber masalahnya, teman-teman. Mereka lah biang keroknya. Dan saya akan terus menyuarakan ini. Saya berharap pendeta Melatok, besok kalau ke room para penghujat, bukan engge-engge, bukan iya-iya, bukan senyum-senyum, tapi menasehati. Nasehati itu Pak Bom Bom. Nasehati itu Ki Ahmad, CP, pipis kucing, Lidara, dan sebagainya. Harusnya Anda sebagai pendeta nasehati mereka. Janganlah bahas-bahas Islam. Gara-gara kalian bahas Islam, sekarang jadi nggak enakan. Harusnya ngomong seperti itu. Ini pendeta kok senyum-senyum, mengokekan, gagal Anda, saya katakan. Di sini saya katakan pendeta Melatok, kalau cuma bisa diam-diam seperti itu, Anda pendeta gagal. Anda pendeta gagal. Anda nggak benar jadi pendeta. Seharusnya Anda lihat kelakuan jemaat Anda, kelakuan teman-teman Anda nggak beres, Anda nasihati. Anda nasihati, bukan Anda merasa, udahlah, mampus itu sama mereka, saya nggak peduli. Gitu. Kalau Anda orang biasa, nggak apa-apa. Contoh, ada penonton naik ke roomnya Pak Bom Bom. Mereka cuma bilang, wah begini, begitu. Terus penonton bilang, janganlah. Tapi mereka nggak mau ikuti. Itu oke. Sebagai jemaat biasa, kita nggak sanggup ngapa-ngapain. Jemaat biasa ketemu para penghujat, nggak sanggup nasihati, itu normal. Wajar. Tapi pendeta membiarkan
Ya, membiarkan ada orang-orang menggunakan nama Kristen untuk menghujat Islam, ini luar biasa. Anda gagal jadi pendeta, teman-teman. Betul tidak? Ada pendeta nih, lihat maling, ya, lihat ada orang tawuran, terus dia merasa, udahlah, biarin situlah anak-anak ini tawuran. Menurut kalian baik nggak? Nggak bisa. Kalau Anda cuma warga biasa, orang biasa, lihat orang tawuran, tidak mau terlibat, membiarkan, itu masih oke lah, orang bisa terima. Tapi sebagai pendeta, sebagai pemuka agama, Anda membiarkan orang berantem. Itu Anda salah. Itu Anda salah sekali. Harusnya Mel Atok menasehati Pak Bom Bom dan teman-temannya yang terus-terusan menghujat agama Islam. Ya. Semoga video ini bisa mencerahkan, dan kalian bisa lihat ini skandal terus berlanjut. Ya. Kita akan terus memantau antar mereka ribut. Ini antar mereka kan? Nah, inilah ajaran Polycarpus. Kalau orang Kristen jadi Polycarpus, mereka akan berantem sesama. Dari dulu berantem sesama. Ya, seperti ini, nggak selesai-selesai. Sampai kiamat nggak akan selesai. Karena memang sudah dinubuatkan seperti itu. Nggak akan selesai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.